Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik kehadiran ribuan mahasiswa yang mendatangi gedung DPRD Sumsel 1 September 2025. Ketua dan anggota DPRD Sumsel menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas. Mereka berjanji akan mengakomodir seluruh tuntutan dan menerima masukan dari masyarakat. Adik-adik, ini kami di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sangat terbuka terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat. Kami juga saat ini siap menerima ide masukan adik-adik terkait dengan kesejahteraan guru, dosen guru, dan petani. Alhamdulillah, kami dalam pembahasan selalu memperjuangkan untuk guru-guru, karena kami yakin guru-guru ini adalah pahlawan tanpa jasa. Kita tidak mungkin bisa berdiri di sini tanpa adanya guru-guru. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh para mahasiswa, yakni tuntutan untuk menaikkan gaji guru, membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR, hingga mensahkan RUU perampasan aset. Poin pentingnya yang pertama itu naikkan gaji guru, itu yang paling terpenting. Dan terus lagi yang kami soroti itu ada tunjangan DPR, itu Pak. 3 poin inti yang paling penting itu Pak. Mungkin kalau emang tidak ada lagi tanggapan dari mereka, kami bakalan terus aksi untuk menyuarakan keresahan-keresahan rakyat Pak. Ribuan mahasiswa meminta DPRD Sumsel untuk berkomitmen memenuhi janji yang telah dibuat dengan para mahasiswa ini. Akankah janji itu terpenuhi? Saudara, sejak akhir Agustus hingga awal bulan September sempat terjadi gejolak demo besar, baik dari kalangan masyarakat ojol hingga mahasiswa. Tidak hanya di Jakarta, saudara, namun juga di beberapa daerah di tanah air, termasuk di kota Palembang. Kita tahu pemicu awalnya adalah tunjangan fantastis yang diterima DPR. Tapi kalau dari kacamata pengamat komunikasi politik, apa penyebabnya? Kita akan bahas bersama Pak Budi Santoso yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak Reski. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Baik. Sebelum kita bahas nih Pak Budi lebih jauh terkait dengan topik pembicaraan kita pada hari ini. Saya ingin tahu nih Pak Budi sebagai pengamat komunikasi politik, mungkin bagaimana Anda menilainya dan berapa nih mungkin rating yang Anda beri di tengah gelombang protes masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Pak Budi? Oke, memang kita patut berbela-sungkawa dulu gitu ya untuk korban Afan Kurniawan yang kemarin memang saya katakan menjadi martir gitu ya, yang terjadi belakangan itu. Kemudian kalau ditanya terkait dengan skala gitu ya, komunikasi politik pemerintah, 1 sampai 10 ya skalanya Mbak. Yeah. Ini saya ambilnya 5 gitu ya. Baik. Artinya memang bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya. Kita bicara pemerintah termasuk juga legislatif gitu ya, legislatif, eksekutif, dan kemudian juga yudikatif. Mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa di era digital seperti sekarang ini, pesan ini kan sangat gampang untuk dimaknai berbeda oleh masyarakat, kan begitu. Dan masyarakat kita tahu, kalau di komunikasi itu ada yang namanya post-truth gitu ya. Jadi orang itu mencari informasi untuk memperteguh apa yang sudah diyakini sebelumnya. Nah, ketika ada pesan politik, ya katakanlah seperti itu, yang disampaikan oleh pemerintah, gitu ya, oleh pejabat, dan kemudian pesan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka atau kontradiktif dengan realitas yang ada di lapangan, ya kan? Maka masyarakat atau orang yang tadinya memang sudah kontra dengan pemerintah menjadikan itu sebagai apa ya, untuk memperteguh pendapatnya bahwa pemerintah memang tidak mampu untuk misalnya mesejahterakan masyarakat gitu ya. Pemerintah kemudian dia tidak sensitif dengan kondisi masyarakat yang sulit misalnya. Terutama mungkin kita lihat kan bagaimana kisruh yang terjadi kemarin itu karena masyarakat melihat bagaimana misalnya anggota DPR yang
viral begitu ya, yang mereka joget gitu ya di setelah mendengarkan pidato presiden ya kalau tidak salah, kemudian itu konteks yang berbeda kemudian digabungkan dengan konteks yang lain. Nah, parahnya media digital kan begitu. Gitu ya. Orang bisa memproduksi sesuatu gitu ya dalam pengertian kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda, kemudian itu disatukan konteks itu menjadi pesan yang berbeda. Contoh kan akhirnya itu disampaikan tidak ada yang joget-joget misalnya, meskipun kita berhusnuzon misalnya gitu ya, bahwa ketika Uya Kuya misalnya, Eko Patrio gitu ya, apalagi yang satu lagi itu yang dia kan ada beberapa orang gitu ya yang joget-joget, bisa jadi mereka tidak untuk memperolok masyarakat gitu kan, karena konteksnya berbeda. Nah, ketika terjadi kemudian demo gitu ya, masyarakat itu dinaikkan gitu ya, ada pernyataan juga dari misalnya Sahrauni terkait dengan wacana membubarkan DPR misalnya gitu ya, yang ada kata-kata tolol misalnya. Nah, itu kan menjadi hal yang sangat sensitif betul. bagi masyarakat. Nah, jadi kalau tadi ditanya skalanya berapa, saya mungkin melihatnya 5 gitu ya. Artinya kan gini, pesan komunikasi itu Mbak Reski, ini kan tricky gitu ya. Betul. Kita menganggap bahwa sebagai pembuat pesan misalnya atau sebagai komunikator, bahwa yang telah kita sampaikan kepada masyarakat, kepada orang lain itu sudah benar. Nah, tapi perlu diingat bahwa orang dalam memahami pesan itu tergantung dari Individu. Dari keyakinan dia, dari motivasinya, dari pengalamannya, dan seterusnya. Jadi banyak Jauh faktor dari yang berpengaruh. diharapkan dong. Kalau ini rapor berarti merah dong, 5/10 gitu ya. Ya, tapi kan bukan berarti kemudian angka merah itu tidak bisa menjadi hitam. Artinya kan Betul. tergantung bagaimana pemerintah gitu ya atau para pejabat itu mencoba untuk memperbaiki komunikasi politiknya. Oke, Gitu. ini kan pemicu utamanya adalah tunjangan fantastis DPR ini yang Betul, memicu betul. kemarahan daripada masyarakat di Ya. tengah perekonomian masyarakat yang ini morat-marit seperti itu ya untuk saat ini, dan Betul. juga ini adanya gelombang protes dari mahasiswa ojol. Bagaimana Pak Budi melihatnya? Ya, itu juga gitu ya yang patut kita cermati. Bagaimana kemudian pesan yang saya tangkap nih, saya sebagai orang yang pengonsumsi media sosial, informasi begitu ya, bahwa ketika kemudian ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah ekonomi yang sedang lesu misalnya, maka tentu saja pesan yang tersampaikan itu dimaknai sangat-sangat negatif oleh masyarakat, kan begitu. Masa misalnya tunjangan perumahan yang tidak salah ya, Iya. yang 50 juta. juta per bulan gitu ya, sementara masyarakat yang kemudian gajinya mungkin hanya 0 sekian persen dari itu sangat banyak begitu. Ya, kita nggak usah bicara misalnya data statistik gitu ya, yang sifatnya angka. Kan ada yang saya nggak tahu itu ya, apakah pesan itu hoax atau tidak, di-share oleh teman saya. Misalnya kalau miskin sekian ratus ribu, kalau sangat miskin bedanya cuman cuman komanya doang gitu. Nah, jadi ketika kemudian tunjangan itu waktu itu disahkan oleh pemerintah gitu ya, kemudian anggota DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya mewakili rakyat kan begitu. Ya, ada semacam dalam bahasa psikologis itu kan ada nir empati gitu. Oh, tidak empati dengan keadaan masyarakat yang mungkin masih banyak susah gitu ya. Nah, sementara kan wakil rakyat itu ya dia sebenarnya kalau kita bicara wakil kan yang mewakili rakyat. Yeah. Nah, jadi saya ingat ada anekdot, ada karikatur lah gitu ya di platform media sosial gitu ya. Jadi saya wakil rakyat katanya. Saya wakili rakyat untuk bersenang-senang katanya, saya wakili rakyat untuk berlibur, saya wakili. Nah, kita kan tidak mengharapkan itu. Ya. Jadi dalam sistem politik kita yang menganut pembagian kekuasaan gitu ya menjadi 3, tres politika, kan sebenarnya untuk menghindari kekuasaan yang absolut, kemudian kekuasaan itu terbagi dengan rata, masyarakat yang tidak menjabat bisa menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR misalnya, kan harusnya kan begitu. Harusnya yang mewakili ini dia harus benar-benar secara tulus ikhlas, kalau saya dalam bahasa saya begitu ya, mewakili masyarakatnya. Dia tidak boleh kemudian mempertontonkan bahwa dia orang yang mampu, apalagi di media sosial gitu ya. Dia tidak boleh mempertontonkan kesombongannya. Nah, perkataan Mas Aruni yang mengatakan
gitu ya misalnya, itu kan mencederai perasaan lu, kamu kan wakil saya gitu. Sangat disayangkan ya Pak. Tapi kan di sini apapun itu kebanyakan kebijakan ataupun langkah politik ini yang diambil oleh pemerintah maupun pejabat elit seperti itu, ini selalu ditanggapi negatif seperti itu oleh masyarakat. Apa sih sebenarnya yang salah di sini? Ya sebenarnya di antara sekian banyak kebijakan gitu ya. Jadi kita lihat dulu gini nih. Saya mencoba menarik benang merahnya gitu ya. Sepanjang tahun 2025 ini kan ada banyak sekali demonstrasi gitu ya. Yang saya ingat itu misalnya tentang pengesahan RUU perampasan aset gitu ya. Kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang TNI begitu ya, banyak lah. Kemudian juga termasuk juga kenaikan tunjangan pejabat. Nah, saya pikir begini. Persoalan apakah kemudian kebijakan itu ternyata benar atau tidak, saya yakin memang sebelum menelurkan kebijakan pasti kan mereka melalui studi kelayakan gitu ya, mereka ada ahli-ahlinya, mereka juga ada yang dari akademisi. Tapi persoalannya adalah apakah kemudian pesan yang tadi mereka sampaikan terkait dengan kebijakan itu bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Nah, memang kita kembalinya kan begini. Kembalinya adalah bagaimana kemudian pemerintah ini dia bisa, kalau agenda kita ya, tema kita hari ini, bisa mengkomunikasikan itu dengan baik kan gitu ya. Nah, apakah memang sudah baik kan itu pertanyaannya, gitu ya. Saya pikir jadi ada dua hal gitu ya. Pertama, pesan yang dikomunikasikan, kemudian cara mereka menyampaikan pesan itu, kan gitu ya. Betul. Kalau pesannya memang ternyata tadi ini menaikkan tunjangan pejabat nih gitu ya misalnya, disampaikan melalui misalnya berita dan seterusnya. Nah ini kan pesan ini sendiri sebenarnya sudah tidak berpihak kepada masyarakat misalnya kan begitu. Jadi bisa dimaknai secara berbeda. Nah tapi saya mungkin tidak sepakat dengan Mbak Reski yang mengatakan bahwa kok jelek semua gitu ya, ditanggapi negatif semua. Karena pasti dia ada yang pro dan ada yang kontra kan pasti begitu ya. Nah maka saya bilang bahwa yang kontra dia sudah punya keyakinan, dia sudah punya argumentasi yang memang sudah berbeda dari awal, ya kan, sehingga itu memperteguh pendapatnya ketika pesannya datang kepada mereka begitu. Ya kita bahas di Palembang sendiri khususnya ini kan juga ikut demo seperti itu Pak pada tanggal 1 September 2025 kemarin. Menurut Anda ini bentuk formalitas saja atau memang ikut menyuarakan protes? Ini kan biasa kan sebuah ajakan gitu dari banyak orang yang terjadi di daerah. Ya, demo kemarin kan damai nih gitu ya. Orang banyak, wah ini rusuh nih karena memang di Jakarta rusuh gitu ya. Wah itu di Makassar juga rusuh, di Bandung begitu ya, di Surabaya ada pembakaran. Kok Palembang aman gitu ya. Sementara Palembang ini dianggap wilayah yang keras kan gitu ya. Iya betul. Nah, pertama memang kalau saya lihat malam sebelum demonstrasi tanggal 1 itu kan sudah ada yang rombongan katanya orang dengan motor banyak-banyak gitu yang merusak kantor DPR gitu ya. Tapi itu kemudian bisa diredam. Itu artinya ada satu kejadian yang sudah terjadi dan itu membuat aparat sudah siap kan gitu ya. Itu memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kalau ada kejadian ini pasti akan penjagaan yang lebih ketat. Yang kedua kan begini, tuntutan mahasiswa itu adalah mereka mendengarkan secara langsung atau ditanggapi secara langsung oleh orang yang mereka tuju gitu. Siapa? Para anggota DPR. Nah, ketika kemudian mereka sudah bertemu mendengarkan apa yang disampaikan oleh para anggota DPR, maka secara psikologis kan sudah tercapai nih tujuan mereka ya. Bukan tujuan ininya ya gitu ya, tuntutannya. Bahwa mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka, ya kan, tidak harus bicara dengan dengan tembok tinggi gitu ya. Ditemui secara langsung dan itu bisa meredam amarah mereka. Ya kan, teman saya bilang begini. Seandainya kemudian anggota DPR tidak menemui gitu ya para pendemo dari mahasiswa pada sore kemarin itu, maka bisa jadi rusuh gitu. Kan secara psikologis massa ini kan tidak terkontrol, Mbak. Ya kan, ketika sudah ada satu yang bergerak misalnya entah melempar batu entah apa gitu ya, maka itu bisa menjadi ajakan gitu ya, bisa menjadi ajakan bagi yang lain untuk melakukan hal yang serupa.
Ya kan, jadi orang Itu artinya jika tidak ada kejadian 1 hari sebelum demo itu, apa bisa disebutkan ini kita bisa lengah seperti itu? asumsi saya begini gitu ya, lengah mungkin bisa dikatakan ya, kenapa kok tidak diantisipasi gitu ya, yang malam harinya gitu ya. Padahal kan sudah ada kejadian nih kemarin ya, kenapa atau apa namanya tanggal 31 Agustusnya begitu ya. Tapi kenapa kemudian pada malam hari itu ada banyak geng motor yang kemudian atau orang, saya nggak tahu geng atau bukan gitu ya, tapi anak-anak yang tanggung yang kemudian melakukan perusakan kok tidak dijaga sebelumnya gitu ya. Maksudnya penjaganya kok tidak banyak gitu. Nah, tapi yang jelas kenapa kemudian tidak rusuh? Pertama memang tidak ada orang yang pengen rusak gitu ya, atau merusak apa namanya rusuh. Ya, Mbak pengen rusuh, nggak mau kan? Kita tidak mau hal-hal yang merusak. Mungkin bagi sebagian orang yang punya kepentingan tersembunyi, ya kan, wah rusuh harus rusuh nih gitu ya, karena ya apa namanya konflik itu bisa apa ya menjadi titik balik bagi sesuatu. Itu artinya kerusuhan yang kayak- terjadi di beberapa wilayah ini, kalau Bapak melihatnya sendiri, apakah ada dorongan orang-orang yang memiliki kepentingan atau memang ini sepenuhnya amarah ataupun protes daripada masyarakat, Pak? Amarah masyarakat itu gitu ya, kan ibarat api ini sudah marah nih misalnya gitu ya, dengan begitu banyak hal-hal yang mereka tidak setujui gitu ya dari pemerintah. Nah, kan tinggal ada yang orang yang buka sekamnya gitu. Jadi mereka meletup. Nah, siapa yang buka itu mungkin bisa kita namai provokator, bisa kita namai para elit yang mungkin punya kepentingan politik tersendiri atau hidden agenda begitu kan. Nah, cuma kan kita nggak bisa tunjuk hidungnya siapa. Kita hanya menduga, kecuali kalau mungkin memang A1 informasinya gitu ya, dan itu pun ketika disampaikan kepada publik ya tidak main-main kan. Oh, ini pasti ada perang antara geng ini dengan geng ini misalnya gitu ya, secara politik elit lah. Unjuk Gitu. rasa di Palembang ini berlangsung damai seperti tanpa ada kerusuhan karena pada saat itu ini Ketua DPRD Sumsel sendiri menemui massa seperti itu. Apakah hal ini cukup memuaskan bagi mereka, Pak? Bagaimana Anda melihatnya? Lapis pertama mereka puas, udah ditemui kok ya. Mereka datang ke rumah orang gitu ya, assalamualaikum, ada orangnya kayak seneng tuh, ya kan. Tapi tuntutannya kan mungkin tidak bisa langsung dipenuhi. Ya, kalau bagi mahasiswa yang tahu bagaimana mekanisme untuk merubah kebijakan, kan kebijakan pusat nggak mungkin bisa dirubah oleh daerah misalnya. Tapi yang jelas mereka sudah menyampaikan itu undang-undang mereka, ya kan. Nah, sehingga ketika tadi tuan rumahnya datang, ketua DPRD turun gitu ya, menemui mahasiswa gitu ya, berdialog, mungkin kita apa namanya, kita nafikan dulu ya bagaimana, apakah benar-benar ikhlas misalnya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang nampak adalah menemui para demonstran gitu ya, para anak-anak adik mahasiswa kita merasa bahwa mereka diapresiasi, dihargai, kan itu sudah cukup dalam tanda kutip gitu ya. Dibandingkan dengan mereka tidak mau keluar. Betul. Uniknya lagi bahkan ketua DPRD ini disumpah gitu sama mereka kemarin kan. Paling kan mereka gue sumpah lo gitu ya. Ya urusannya apakah sumpah itu kemudian punya efek, punya dampak ya kan. Apalagi sumpah kan nggak bisa main-main gitu ya. Kan kita nggak bisa lihat secara langsung. Tapi intinya adalah secara komunikasi pesan mereka didengarkan oleh orang yang memang yang mereka anggap harus mendengarkan itu. Dan ini membuat mereka cukup memuaskan di aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin kemarin di Palembang. Paling tidak ya, seperti Pak, ya? itu gitu ya. Oke. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Ketua DPRD Sumsel ini berpengaruh terhadap citra politik, Pak? Pertama bagi dirinya gitu ya. Dia kalau saya lihat mungkin orang akan melihat dia sebagai orang yang gentleman gitu ya, berani menemui massa. Kan massanya kan ribuan mungkin ya gitu ya, dia turun gitu. Saya nggak tahu di dalam itu misalnya ada berapa anggota DPR, apakah saling dorong gitu kan, kobe gitu. Kamu aja yang keluar. Karena kan tidak semua orang bisa bisa berkomunikasi dengan baik ketika mereka berhadapan dengan massa. Iya, betul. Iya kan, karena itu membutuhkan teknik yang pengalaman teknik gitu ya, kemampuan berkomunikasi. Ya kan, nah, tadi saya juga bilang ke sebelum kita taping ini begitu ya, bahwa jangan-jangan gitu ya mereka tidak berani itu menemui massa karena memang takut untuk ngomong gitu, mungkin takut pesannya salah gitu ya, konstruksi pesannya keliru, dipahami berbeda, akhirnya jadi masalah blunder gitu kan, bagi dirinya dan bagi partainya misalnya.
Kan orang kan menghindari itu, karena kan dalam politik pesan ini kan berbeda dengan pesan biasa. Yeah. Ya kan, pesan politik itu bisa dimaknai dengan berbagai macam persepsi gitu ya oleh masyarakat gitu ya. Dan seandainya kemudian pesan itu maknanya menjadi negatif, nah kan blunder dong dia kan. Ya, betul. Nah, tapi saya apresiasi kemudian ketika anggota DPR itu menemui demonstran gitu ya, bagaimana urusan apakah dia dipaksa atau gimana, dia sudah menemui, maka itu hal yang diapresiasi. Kemudian yang kedua, apa tadi yang puasnya gitu ya, Yeah. bahwa sebagai institusi DPR, ketua DPR kan dianggaplah sebagai representasi dari anggota yang lain gitu ya. Makanya saya pikir yang jelas di satu sisi ada gentleman-nya dia gitu ya, dia berani menemui massa dan terbukti kan bahwa mahasiswa Membubarkan diri diri puas gitu ya, bahwa ya sudah cukup deh, kita sudah sampaikan aspirasi kita. Kan gitu. Pak Budi, ini kan kisruh gelombang protes, ada pernyataan ataupun respons dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo yang mengatakan bahwasannya anggota bermasalah akan dipecat, seperti itu, tunjangan anggota dewan dicabut atau direvisi, seperti itu. Yang ketiga adalah yang rusuh akan diberikan tindakan tegas terukur. Bagaimana Bapak melihatnya respons daripada pemerintah kita saat ini? Saya pikir itu yang memang dia harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu ya, kan harus tegas gitu. Meskipun kemudian ketegasan itu ya harus harus dibuktikan gitu ya. Misalnya dan harus sesuai dengan regulasi. Misalnya ketika dia harus dipecat nih anggota DPR yang memang tidak berpihak kepada rakyat misalnya, karena ada mekanismenya. Kemudian ada demo anarkis harus ditindak tegas karena ada mekanismenya, kan begitu. Ya, saya pikir itu bukan persoalan yang besar gitu ya. Kecuali ada pernyataan lain, misalnya saya naikkan tunjangannya malah gitu kan, bukan saya turunkan ya, itu kan impossible meski gitu ya. Saya pikir sudah secara komunikasi politik yang disampaikan oleh pesan disampaikan oleh Presiden sudah memang harus seperti itu gitu ya. Di sisi lain juga Ketua DPR ini Puan Maharani menyatakan permintaan maaf seperti itu. Mungkin sebenarnya respons apa sih yang harus diberikan oleh pemerintah di tengah kisruh saat ini, Pak? Saya pikir begini ya, pemerintah gitu ya, terutama legislator kita gitu ya, dimanapun mau di pusat maupun di daerah, mereka harus mulai benar-benar menempatkan diri mereka sebagai wakil rakyat gitu ya. Mereka tidak mempertontonkan kemewahan mereka misalnya gitu ya di media sosial yang bisa banyak dilihat oleh orang lain gitu ya. Kemudian mereka harus merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Ketika memang mereka harus menuju ke suatu tempat gitu ya dan tidak urgent ya, kenapa harus pakai for rider misalnya nih, betul. dari sisi saya sebagai masyarakat begitu ya. Ya kan? Jadi benar-benar mereka harus secara hati nurani mereka harus menunjukkan bahwa saya adalah orang yang dipilih secara secara legal gitu ya, melalui mekanisme pemilu yang memang benar-benar bagus misalnya, maka saya harus menunjukkan kepada masyarakat saya adalah wakil rakyat yang mewakili rakyat semua. Bukan tadi yang karikatur tadi gitu ya, mewakili mau liburan, mewakili apa enggak. Tapi memang tidak mempertontonkan gitu ya, kemudian tidak memberikan statement yang kemudian bisa melukai hati rakyat gitu ya. Yang jelas juga kan tuntutan mahasiswa juga misalnya transparansi keuangan gaji mereka gitu ya. Kemudian juga ada audit, kemudian juga macam-macam lah gitu ya. Yang saya baca secara tuntutan mahasiswa itu. Apa juga mungkin gaji yang besar itu perlu seharusnya ada transparansi dari awal ketika pemerintah harus mengambil kebijakan dulu gitu, Pak. Iya, harusnya begitu. Kan saya tanya begini, Mbak, ya, Mbak Reski mau nggak jadi anggota DPR kalau uangnya kecil gitu? Iya, betul. Saya tanya nih misalnya. Nah, kan memang ada motif ekonomi di setiap orang begitu ya. Tapi kan tidak jadi masalah nih mereka kemudian. Saya kan begini, tidak berarti kemudian anggota DPR itu jelek, enggak gitu ya semuanya. Kan ada banyak sekali anggota DPR, DPRD gitu ya. Dan mereka juga sudah bekerja untuk membuat undang-undang misalnya ya, atau aturan-aturan. Tapi yang jelas secara individu jangan sampai kemudian gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Betul.
gitu ya. Oke, terakhir nih Pak, sekarang kan kondisi ini sudah mulai kondusif pasca demo ataupun unjuk rasa gitu kan. Bagaimana nih seharusnya pejabat ataupun pemangku kebijakan ini mengambil sikap agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, terkait dengan statement gitu ya. Ya artinya tadi harus berhati-hati dalam menggunakan media gitu ya, media sosial, karena kan mereka bisa bebas untuk kecuali kalau media sosial itu digunakan untuk menunjukkan pekerjaan mereka yang benar-benar bagus begitu ya, untuk mendidik masyarakat atau mengedukasi masyarakat. Jadi komunikasi politiknya harus benar-benar dibenahi, termasuk juga perilaku politik mereka, perilaku sosial mereka. Nah, ini saya mungkin bisa cerita gitu Mbak ya. Boleh. Di negara-negara maju misalnya gitu ya. Saya kebetulan S2-nya di Belanda begitu ya. Jadi pada sudah cukup lama sebenarnya gitu ya, sudah hampir 2 dekade yang lalu. Jadi saya tuh pernah satu kereta dengan seingat saya mungkin salah satu menteri apa saya kurang ini, saya cuma lihat ini kan. Dan itu tanpa pengawalan gitu ya. Tanpa pengawalan, kemudian ya pakai jas rapi begitu dengan di gerbong kereta yang sama. Artinya tapi ini terkait juga dengan culture gitu ya, terkait dengan kultur politiknya, kultur masyarakatnya. Nah di kita, semoga para anggota dewan, para pejabat begitu ya, punya perilaku sosial yang kemudian juga bisa menunjukkan keberpihakan kepada rakyat gitu. Nah, gitu ya. Jadi ya banyaklah gitu ya, tidak mempertontonkan dia sedang libur di mana, tapi agak susah juga sebenarnya gitu ya, kan dia punya hak juga untuk menggunakan media sosial. Ya kan, saya juga masyarakat nih katanya gitu ya, masa saya liburan nggak boleh? Agak Flexing susah. Ya kalau sekarang. Atau flexing Iya. gitu ya, jadi agak susah. Kan dia mendapatkan sentimen negatif misalnya atau pendapat negatif dari masyarakat kan karena dia pejabat publik tuh. Jadi Ya kan? sorotan masyarakat. Jadi sorotan. Kalau misalnya saya nih gitu ya, dengan uang saya pribadi, Nggak masalah ya, kan Pak. nggak ada masalah. Ya, nggak masalah. Nah, tapi susahnya kan di situ, Mbak. Jadi benar-benar kehati-hatiannya harus di sana gitu. Dia dia tahu bahwa dia ini adalah pejabat publik gitu ya. Dan benar-benar harus hati-hati gitu ya, termasuk narasi yang dia ucapkan gitu ya, pendapatnya terhadap sesuatu. Ya kan saya yakin anggota DPR itu kan banyak orang-orang pintar gitu Itu ya. artinya Nah, komunikasi politik ini harus dibenahi ya, Harus dibenahi. untuk pejabat elit di sini agar tidak mengeluarkan statement yang menyakiti hati masyarakat. Salah satunya yang paling nampak itu seperti itu. Itu yang terjadi saat ini. Iya. Terima kasih Pak Budi Baik. atas waktunya pada pagi hari ini. Saudara, saya tutup perbincangan tadi dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.